Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Al-musyahiduna wal mustami'una al-kiram, ahlan bikum fi hadhil halaqah al-jadidah. Atamanna an takunu fi sihah wa afiyah jayyidah. Sa'u'arifukum nafsi ismi Anissa Belavianti fi hadhil munasabah al-ghaliyah. Sa'u'arifukunna anil mafahimil asasiyah lil bahsi al-kami. Ba'daha sa'ubayyin lakunna an hadal mawdu'. Ta'alu bina nata'arafu anil mafahimu al-asasiyah lil bahsi al-kami. An hadal mawdu' yuqasimu ila khamsah. Al-awal al-fahmu. Ma makna min turukil bahsi al-kami. Asani al-ghordu. Ma huwa al-ghordu min turukil bahsi al-kami. Asalis al-khasaisu. Ma hiya al-khasaisu turukil bahsi al-kami. Ar-rabi' al-anwa'u. Ma hiya al-anwa'u turukil bahsi al-kami. Al-khamis al-marahilu. Ma huwa al-ijra' al-khas bi asalibul bahsi al-kami. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian tentang metode penelitian kuantitatif. Tastahdimu turukil bahsi al-kami li fahsi majmu'ati aw ainatin ma'inatin wa jam'ul bayanat bistihdami adawatil bahsi wa tahlilul bayanat aw al-ahsa'iyah bihadfi ihtibaril fardiyat al-muhaddadah musbiqan. Metode kuantitatif juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Kemudian yang kedua, penjelasan mengenai tujuan penelitian kuantitatif. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang diperlukan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Tujuan penelitian adalah menjawab masalah atau pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan melalui proses analisis data. Tujuan penelitian pada hakikatnya menggambarkan esensi pelaksanaan penelitian yang diwujudkan untuk mengkaji aspek masalah tertentu. Al-ghordu min turukil bahsi al-kami. Untuk fungsi dari tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk mengetahui deskripsi berbagai fenomena alamiah. Yang kedua,
untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, untuk menerangkan hubungan di antara berbagai kejadian. Yang keempat, untuk memperlihatkan efek tertentu. Al-Ghardu min turukil bahsi al-kami liduktur Jami' Sugiono wa huwa tadhirul alaqah bainal mutaghayyirat nadriyatul ikhtibar al-bahsu anit ta'mimat allati laha qimatun tanbaiyatun. Kemudian Al-Ghardu min turkil bahsi al-kamili Dr. Amri Yusuf wa huwa ja'lu ta'mimat yudhahiru al-alaqah bainal mutaghayyirat at-tanabbu'u ikhtibarun nadriyah ta'sisu wasful haqa'iq ikhtibarul fardiyat. Untuk penjelasan yang ketiga yaitu mengenai karakteristik penelitian kuantitatif. Pengertian karakteristik penelitian kuantitatif adalah beberapa ciri atau tanda khusus yang ada pada penelitian kuantitatif dan tidak dimiliki oleh penelitian lainnya. Karakteristik penelitian kuantitatif menurut Ari Kunto sebagai berikut. Yang pertama ada kejelasan unsur. Kejelasan unsur di sini di dalamnya ada tujuan, pendekatan, subjek, sampel, sumber data, sudah mantap, dan rinci sejak awal. Kemudian yang kedua ada langkah penelitian. Segala sesuatu direncanakan sampai matang ketika persiapan disusun. Yang ketiga ada hipotesis jika memang perlu. Mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian dan hipotesis menentukan hasil yang diramalkan. Kemudian yang keempat, desain. Dalam desain jelas langkah-langkah penelitian dan hasil yang akan diharapkan. Yang kelima, ada pengumpulan data. Kegiatan dalam pengumpulan data memungkinkan untuk diwakilkan. Yang keenam, ada analisis data. Dilakukan setelah semua data terkumpul. Jadi, secara umum karakteristik pendekatan penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan data kuantitatif baik berupa angka, tabel, data yang berbentuk angka, dan grafik yang diangkakan. Kemudian yang keempat, jenis-jenis penelitian kuantitatif. Klasifikasi penelitian kuantitatif berdasarkan manfaat penelitian. Yang pertama ada penelitian murni. Penelitian murni merupakan penelitian yang manfaatnya untuk waktu yang lama. Lamanya manfaat karena penelitian ini biasanya dilakukan karena kebutuhan peneliti sendiri. Peneliti murni juga mencakup penelitian-penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis. Contoh paling nyata dari penelitian murni adalah penelitian untuk skripsi, tesis, atau disertasi. Kemudian ada yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan biasanya dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada, sehingga hasil penelitian harus segera dapat diaplikasikan. Banyak contoh tentang penelitian terapan, seperti bentuk penelitian pemasaran. Fokus penelitian terapan ditujukan dari hasil penelitian, apakah dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada atau tidak. Namun tidak jarang juga penelitian terapan dilakukan justru untuk menemukan masalah-masalah yang ada.
Kemudian klasifikasi penelitian kuantitatif berdasarkan tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian deskriptif adalah penelitian yang melihat gambaran terhadap suatu fenomena yang ada. Ia hanya menggambarkan saja keadaan yang terjadi tanpa banyak melihat hubungan. Contoh yang paling gampang dari penelitian ini adalah survei yang sering dilakukan, misalnya survei kepuasan konsumen, survei kandidat, gubernur, survei komitmen organisasi karyawan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola. Kemudian yang kedua, penelitian eksploratif. Penelitian ini dilakukan untuk menggali suatu gejala yang relatif masih baru. Dapat dikatakan bahwa ada suatu fenomena yang selama ini belum pernah diketahui atau dirasakan. Contoh paling nyata adalah penelitian tentang penemuan virus baru. Adapun tujuan dari penelitian eksploratif yaitu mengembangkan gagasan dasar mengenai topik yang baru dan memberikan dasar bagi penelitian. Kemudian yang ketiga, penelitian komparatif. Penelitian ini yaitu penelitian yang ingin melihat perbedaan di antara suatu kelompok. Apakah kelompok tersebut adalah hal yang berbeda atau identik sama? Jika berbeda, kelompok mana yang lebih tinggi atau rendah skornya? Misalnya penelitian perbedaan kecerdasan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat ada penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang ingin melihat hubungan di antara variabel. Jika berhubungan, bagaimana kekuatan hubungan serta arah hubungan tersebut. Contohnya adalah penelitian tentang hubungan keadilan organisasi dengan komitmen organisasi. Kemudian yang kelima ada penelitian kausal, yaitu penelitian yang ingin melihat penyebab dari suatu variabel tertentu. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi suatu variabel dari variabel-variabel yang ada. Variabel mana saja yang mempengaruhi variabel tersebut. Misalnya, penelitian yang melihat penyebab depresi pada seseorang. Kemudian, klasifikasi penelitian kuantitatif berdasarkan perlakuan. Yang pertama, penelitian survei alamiah adalah penelitian dalam kondisi alami. Subjek tidak diberikan perlakuan apapun. Subjek diminta untuk mengisi serangkaian instrumen untuk mengetahui kondisi yang ada pada diri subjek dan atau masa lalu. Kemudian yang kedua, penelitian eksperimen murni. Penelitian eksperimen murni adalah penelitian yang dilakukan pada suatu laboratorium. Peneliti memberikan suatu stimulus tertentu pada subjek untuk dilihat kemunculan suatu hal tertentu. Peneliti mampu mengatur berbagai hal sehingga faktor eksternal lain yang berpengaruh bisa diminimalisasikan. Misalnya, peneliti melihat pengaruh jenis tulisan terhadap kemampuan mengingat tulisan. Kemudian yang ketiga ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki sesuatu. Peneliti sendiri yang menerapkan tindakan terhadap sekelompok subjek tersebut. Peneliti kemudian mengevaluasi apakah tindakan ini sudah tepat atau tidak. Apabila belum, ia melakukan berbagai tindakan lagi. Misalnya, seorang guru yang ingin melihat metode apa yang paling cocok dalam pengajarannya.
Pertama, guru menjelaskan metode konvensional, kemudian guru mencoba metode diskusi. Yang terakhir, klasifikasi penelitian kuantitatif berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama ada penelitian longitudinal, secara langsung mengukur sifat dan tingkat perubahan dalam satu sampel yang sama pada tingkatan yang berbeda. Ciri-ciri penelitian longitudinal, waktu penelitian lama, memerlukan biaya yang relatif besar, melibatkan populasi yang mendiami wilayah tertentu, dipusatkan pada perubahan variabel amatan dari waktu ke waktu. Kemudian penelitian yang kedua yaitu penelitian cross-seksional. Secara tidak langsung mengukur sifat dan tingkat yang sama dengan mengambil sampel yang berbeda dari tingkatan. Atau studi kecenderungan yang dirancang untuk menentukan pola-pola perubahan masa lalu dalam rangka meramalkan pola kondisi masa depan. Penelitian cross-seksional memiliki 3 ciri distintif, yaitu tidak berdimensi waktu, bergantung pada perbedaan-perbedaan yang ada daripada perubahan akibat intervensi dalam eksperimen. Kelompok didasarkan pada perbedaan yang ada daripada pengelompokan acak. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tahapan atau proses penelitian kuantitatif. Al-ajra'u al-khas bi asalibu al-bahsi al-kami. Proses penelitian kuantitatif menurut Alan Briman adalah dimulai dari teori, hipotesis, research, memilih subjek, mengumpulkan data, dan menuliskan kesimpulan. Adapun untuk langkah-langkah yang dilakukan sebelum penelitian kuantitatif antara lain, yang pertama, masalah. Berawal dari adanya masalah yang dapat digali dari sumber empiris dan teoritis sebagai satu aktivitas penelitian pendahuluan agar masalah ditemukan dengan baik memerlukan fakta-fakta empiris dan diiringi dengan penguasaan teori dengan mengkaji berbagai literatur relevan. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Masalah yang ditemukan diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah dan umumnya rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang ketiga pengajuan hipotesis. Masalah yang dirumuskan relevan dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis digali dari penelusuran referensi teoritis dan mengaji hasil penelitian sebelumnya. Yang keempat, metode atau strategi pendekatan penelitian. Peneliti merancang instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data, misalnya angket, wawancara atau pedoman observasi, dan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen agar tepat dan layak untuk mengukur variabel penelitian. Yang keenam, data penelitian dikumpulkan dengan instrumen yang valid dan reliable. Kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data penelitian dengan menggunakan alat uji statistik yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang terakhir, kesimpulan. Melalui kesimpulan, maka akan terjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya, perwakilan dari tim 1, mengenai konsep dasar metode penelitian kuantitatif. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan.
Saya izin saya izin bertanya, seperti yang dijelaskan tadi mengenai tahapan untuk melakukan penelitian kuantitatif, apakah tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya bisa berlaku untuk penelitian yang bersifat internasional? Atau mungkin penelitian yang bersifat internasional itu tadi punya tahapan-tahapan yang berbeda? Apa bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Terima kasih Kaulan atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Tadi kan dijelaskan di salah satu karakteristik penelitian kuantitatif kan salah satunya diterangkan pengumpulan data. Dan pada kegiatan ini kan boleh diwakilkan. Nah, apakah hal tersebut sangat efisien? Karena kan biasanya setiap orang kan nggak akan tahu apa yang kita mau kan, kayak apa yang kita harapkan gitu kan kadang nggak sesuai toh. Kadang sudah dijelaskan kepada orang lain yang mau mewakilkan kita untuk membantu pengumpulan data tersebut. Kadang kan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, apakah hal tersebut itu efisien? Bisa dimengerti? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Laili. Ya. Baik, izin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Laili karena Mbak Kaulan masih keluar dari Gimit ya. Mengenai salah satu karakteristik penelitian tadi ya, pengumpulan data kegiatan dalam kegiatan dalam pengumpulan data memungkinkan untuk diwakilkan. Nah, diwakilkan ini itu efisien atau tidak? Menurut pendapat saya, kegiatan tersebut tidak efisien dikarenakan ya betul seperti kata Mbak Laili tadi, belum tentu orang yang mewakili kita untuk melakukan survei penelitian itu tadi paham dengan maksud dan tujuan dari penelitian kita, dan akan lebih baiknya jika memang kita sendiri yang melakukan untuk survei penelitian yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada sanggahan lagi Mbak Laili? Tidak, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan dari Mbak Kaulan karena sudah bergabung lagi. Pertanyaannya tadi tahapan penelitian kuantitatif yang dijelaskan tadi itu juga berlaku untuk penelitian internasional atau tidak? Dan apakah untuk penelitian yang bersifat internasional itu beda lagi tahapannya? Menurut saya, untuk beberapa penelitian yang dilakukan secara internasional itu ada beberapa yang tahapannya sama. Ada satu contoh itu penelitian jurnal artikel internasional menggunakan standar yang seperti tahapan yang sudah dijelaskan tadi. Tapi ya mungkin ada beberapa penelitian internasional lain yang menggunakan tahapan yang berbeda, dan mungkin perbedaannya pun sepertinya tidak banyak. Kurang lebih seperti itu Mbak Kaulan. Apakah ada sanggahan? Tidak ada, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan
presentasi dari saya tadi, mewakili tim 1. Jika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan setelah Google Meet ini atau bisa disampaikan ke salah satu anggota dari tim 1. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.